boleh juga, suaranya lebih jelas. Saya bacakan ya. Jadi 3 hari menjelang wafatnya Nabi, para sahabat berkumpul di rumah Rasul. Nabi yang mulia memerintahkan mereka untuk mengambil kertas dan dawat, ya, maksudnya alat tulis ya, tinta begitu ya, agar dituliskan kepada mereka suatu wasiat yang akan memelihara mereka dari kesesatan, ya. Namun para sahabat berselisih, sebagian mereka enggan mematuhinya dan bahkan menuduh bahwa Muhammad itu meracau, ya, atau ngigo gitu loh. Nabi marah sekali dan mengusir mereka dari rumahnya tanpa menuliskan apa-apa. Perinciannya adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, hari Kamis, waktu Rasul merintih kesakitan, beliau berkata, mari kutuliskan untuk kalian sesuatu pesan agar kalian kelak tidak akan tersesat. Umar berkata bahwa Nabi sudah terlalu sakit, sementara Al-Quran ada di sisi kalian. Ya, Umar berkata bahwa Nabi sudah terlalu sakit, sementara Al-Quran ada di sisi kalian. Cukuplah bagi kita kitab Allah. Perhatikan di sini, ya, perhatikan Umar di sini ya. Orang yang berada dalam rumah berselisih dan bertengkar. Perhatikan, berselisih dan bertengkar di hadapan orang sakit. Ya, ada yang mengatakan berikan kepada Nabi kertas agar dituliskannya satu pesan di mana kalian tidak akan tersesat setelahnya. Ada sebagian lain berpendapat seperti pendapat Umar. Ketika pertengkaran di sisi Nabi semakin hangat dan riuh, Rasul pun berkata, pergi kalian dari sisiku. Ibnu Abbas berkata, tragedi yang paling menyayat hati Nabi adalah larangan serta pertengkaran mereka di hadapan Rasul yang ingin menuliskan satu pesan untuk mereka. Pak Emen, kalau Pak Emen belajar tentang Islam, di dalam Islam itu diajarkan begini, kalau orang itu sudah berbaring 2 hari di tempat tidur, maka dia wajib menuliskan wasiat, Pak Emen. Ini salah satu ajaran Islam yang bagus menurut saya, yang saya muliakan. Kalau orang udah sakit 2 hari di tempat tidur, nggak bangun lagi, maka dia wajib menulis wasiat. Ya, ini bagus. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Dhani, kenapa di sini Umar bin Khattab mengatakan bahwa Muhammad meracau? Halo Pak Dhani. Itu perkataan pendapat dari Syiah. Kita tinggal itu pendapat dari kelompok Syiah. Kok pendapat? Aduh, susah ngomong sama Pak Dhani. Yang berkata bahwa Nabi sebenarnya menuliskan nama Ali bin Abi Thalib. Hah? Jangan kita mengandalkan, ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis dari mana? Ini dari Ibnu Abbas. Ini dari Ibnu Abbas, dicatat di dalam hadis-hadis sahih. Pada ini bilang bukan hadis, gimana sih? Kumpulan inilah yang dengar dulu. Inilah yang dikatakan kajian kami di dalam Islam. Makanya semua kumpulan pendapat-pendapat itu dikumpulkan menjadi satu dan saya bacakan aja biar Pak Dhani nggak berasumsi terus. Saya bacakan aja. Pak Dhani berasumsi terus. Peristiwa ini benar-benar terjadi. Para ulama ahli hadis dan ahli sejarah Syiah dan Sunnah mencatat riwayat ini dalam buku-buku mereka. Dan ini harus kuterima lantaran ikrarku dan janjiku yang telah kubuat. Di sini aku juga merasa sangat heran atas sikap yang ditunjukkan oleh Umar terhadap Nabi. Perhatikan itu Pak Dhani. Pak Dhani perhatikan nggak? Perintah apa? Iya, sebuah perintah yang akan menyelamatkan umat ini dari kesesatan. Tidak syak lagi bahwa wasiat tersebut menyirat sesuatu yang baru bagi kaum muslimin dan akan menghapuskan segala keraguan yang ada dalam diri mereka. Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari, ya, Musnad Ahmad bin Hambal, ya, Tarik Tobari, Ibnu Atsir dan lain sebagainya, Jalan dan lain sebagainya. Ini banyak Pak Dhani. Ya, kalau Pak Dhani ngomong ini bukan hadis, Pak Dhani ya sekolah lagi Pak Dhani ya. Kita tinggalkan pendapat Syiah. Anda baca lagi. Kita tinggalkan pendapat Syiah yang berkata bahwa Nabi sebenarnya ingin menuliskan nama Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu Umar lebih cerdik dan segera melarangnya. Karena tafsiran mereka seperti ini dan tidak dapat kita terima sejak awal. Tetapi apakah kita mempunyai tafsiran lain yang lebih logis
dari peristiwa yang menyakitkan hati ini. Sampai Nabi marah dan mengusir mereka dari kamarnya. Bahkan menyebabkan Ibnu Abbas sedemikian banyaknya menangis sehingga membasahi tanah. Perhatikan, ini peristiwa yang disembunyikan ini Pak Imen. Ya, cuman kayak orang-orang model Pak Dhani mana ngerti yang kayak begini. Gitu loh. Ya, saya teruskan. Ya. Paham, sudah paham. Ahlu sunnah juga berkata bahwa Umar melakukan semua itu justru karena dia merasakan penderitaan Nabi dan tidak ingin membebankannya lebih banyak. Namun tafsiran seperti ini tidak dapat diterima hatta oleh orang awam. Hatta itu maksudnya sekalipun, ya kalau bahasa Inggrisnya itu even, ya. Apalagi orang-orang alim. Aku berkali-kali berusaha mencari alasan untuk memaafkan Umar, tetapi realitas kejadian enggan menerimanya. Sekalipun kalimat yahjur atau meracau telah diganti oleh para perawi. Perhatikan, kalimat meracau telah diganti oleh para perawi, ya, dengan kalimat ghalabul wajah, ya, karena terlalu sakit. Kita juga masih tidak akan dapat menemukan alasan apologis lain atas kata Umar, indakum al-Quran, di sisi kalian ada Al-Quran, dan hasbuna kitabullah, cukup bagi kami kitab Allah. Apakah beliau lebih arif tentang Al-Quran daripada Nabi yang telah menerimanya? Atau Nabi tidak sadar apa yang diucapkannya? Ya? Atau Nabi ingin meniupkan api perpecahan dan pertengkaran dengan perintahnya? Astagfirullah. Ya? Kalau memang tafsiran Ahlus Sunnah ini benar, maka Rasulullah tahu niat baik Umar ini dan akan berterima kasih kepadanya. Bahkan beliau akan lebih mendekatkannya daripada harus marah dan berkata, keluarlah kalian dari kamarku. Perhatikan, ini kalau untuk orang awam ini, ini Pak Emen. Ini ngeri-ngeri sedap ini Pak Emen. Halo? Halo Pak Emen? Ini bukan hadis. Sekali lagi pemirsa, ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Ini kalau bagian-bagian ini memang bukan hadis, tapi ini hujah-hujahnya sang penulis ini. Coba bantah dulu hujahnya ini. Bisa nggak Anda bantah? Mantap. Coba. Mantap. Seperti itu benar. Kalau Anda berkata gitu, Elis, Anda benar. Ini hujah-hujah. Betul. Aku juga ingin tapi bertanya. Halo. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Kalau ini Anda jujur. Aku juga ingin bertanya, kenapa mereka ikut perintah? Kenapa mereka ikut perintah Nabi ketika mereka diusir keluar dari kamarnya dan tidak berkata bahwa Nabi sesungguhnya telah meracau? Kenapa? Kenapa kok mereka nggak bilang lagi kalau Nabi itu meracau waktu bilang kusir kalian semua dari sini? Kenapa kok nggak dibilang meracau? Ini hujah yang harus pada dijawab. Ya, sungguh mereka telah berhasil dalam rencana mereka dalam menghalangi Nabi dari menuliskan surat wasiat tersebut. Itulah kenapa tiada sebab mereka harus terus-menerus berada di sana. Bukti bahwa mereka bertengkar di hadapan Nabi dan terbagi kepada dua golongan adalah kalimat riwayat yang tertulis. Ada yang berkata, didekatkan kepada Rasulullah apa yang dimintanya agar dituliskannya untuk kalian pesan itu, dan sebagian lagi yang berkata seperti kata-kata Umar, yakni Nabi telah meracau. Peristiwa ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan, di mana hanya Umar yang terlibat. Seandainya demikian, maka Nabi akan memarahinya dan akan berkata bahwa dirinya tidak mengucapkan sesuatu mengikuti hawa nafsunya. Dan beliau tidak meracau di dalam membimbing umat ini. Namun masalahnya lebih serius daripada itu. Beliau merasakan bahwa Umar bersama sahabat-sahabatnya telah bersepakat sebelum itu. Lantaran kesepakatan itu kemudian mereka bertengkar dan berselisih di hadapan Nabi sampai mereka lupa atau pura-pura lupa dengan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkatanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak gugur pahala amalanmu, sedang kamu tidak menyadari. Dalam peristiwa itu, dalam peristiwa ini, mereka juga telah melampaui batas, meninggikan suara dan berkata keras. Mereka bahkan telah mengatakan bahwa Nabi meracau, lalu bertengkar ramai dan hiruk-pikuk di hadapannya. Aku hampir memastikan bahwa kebanyakan yang hadir berpihak kepada Umar. Karena itu, maka Rasulullah melihat kemaslahatan untuk tidak menuliskan isi wasiatnya. Nabi juga tahu bahwa mereka sudah tidak menghormatinya dan tidak patuh
pada perintah Allah atas haknya sebagai nabi, di mana kaum muslimin haknya sebagai nabi, di mana kaum muslimin dilarang berkata kasar dan keras di hadapannya. Nah ini seterusnya kalau Badani bisa baca sendiri ya. Artinya gini, bahwa hadis atau riwayat tentang Kamis Kelabu itu, tentang di mana Muhammad hendak menuliskan satu pesan, dia meminta pena dan kertas, itu sampai mereka itu ribut di hadapan Muhammad, dan Muhammad sampai berkata, keluar kalian semua dari sini. Ini bukan main-main loh, ini peristiwa ini saya garis penting, ini saya telusuri terus ini 8 tahun Pak Emen. Oke. Halo. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Ini sudah kami kaji. Mohon maaf